91,6 UMSU M Radio FM, sentralnya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman muda dan selamat berkegiatan ataupun beraktivitas ya buat kamu yang mungkin hari ini ada pekerjaannya di luar rumah. Jangan lupa tetap selalu patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan selamat menjalankan ibadah puasa buat kamu yang menjalankan. Insya Allah ibadah puasa kita hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan berbuka. Amin. Dan teman muda, alhamdulillah ya, senang sekali saya Sania Arfisya bisa kembali menyapa kamu semua dalam acara Payung Son Air bersama UMSU M Radio FM. Dan tentunya ini merupakan talk show via video conference selama 20 menit ke depan ya teman muda. Dan dalam edisi kali ini kita membahas tema bertajuk Ramadan dan kebahagiaan dengan narasumber yaitu Bapak Zailani MA atau biasa kita sapa Ustadz Z ya, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan buat kamu teman muda yang mungkin ingin bertanya terkait tema kita pada pagi hari ini, silakan pergunakan line teleponnya aja di 06166176640. Baiklah teman muda, saat ini kita sudah terhubung ya dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Z. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Sania, sehat? Kabar baik Ustadz. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sangat fit. Sangat fit ya, alhamdulillah. Sangat fit insya Allah. Insya Allah. Oke, Ustadz, terkait tema kita pada pagi hari ini yaitu Ramadan dan kebahagiaan, boleh langsung dijelaskan kepada teman-teman muda semua seperti apa tema kita pada pagi hari ini? Baik, terima kasih kepada Mbak Sania. Kemudian terkhusus untuk M Radio 91,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wa khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat M Radio yang berbahagia, ketika kita bicara tentang kebahagiaan, sebenarnya kebahagiaan itu sifatnya adalah hal yang sifatnya imateri. Ketika orang menyatakan aku ingin bahagia, maka kebahagiaan itu tidak bisa dipegang, tapi mampu dirasakan. Dan kebahagiaan itu sifatnya variasi, tergantung dalam situasi dan tergantung apa posisinya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi seorang ibu, kebahagiaannya dia mampu membuat para anaknya tersenyum, sekalipun dia dalam keadaan berkorban. Bagi para sang suami, dia ingin istrinya bahagia sekalipun dia bekerja di luar rumah. Bagi seorang pimpinan, dia ingin rakyatnya hidup sejahtera sekalipun dia harus banyak tidur di larut malam karena memikirkan kehidupan rakyat. Jadi sebenarnya esensi kebahagiaan itu dipandang dari orang lain. Apakah orang lain itu bahagia karena kita, dan apa yang kita korbankan untuk orang lain. Jadi substansi kebahagiaan itu letaknya ada di jiwa. Jadi kalau para sahabat M Radio umpamakan, apakah posisi sebagai anak, maka dia akan sangat bahagia sekali kalau umpamakan orang tuanya sakit, lalu Allah berikan kesembuhan. Dia bahagia sekali. Nah, bagi kawan dia punya sahabat yang lain, ketika sahabatnya dalam keadaan PHK, lalu dia memberikan sesuatu yang dapat membantu kehidupannya, maka dia bahagia. Nah, inilah fungsi daripada kehidupan kita bermasyarakat. Harus bisa saling tarahum, saling menyayangi, ta'awun, saling tolong-menolong, dan panasur, saling bantu-membantu. Jadi kebahagiaan itu, implementasinya bukan memasang atribut untuk diri kita supaya kita tampil megah, tapi memasang atribut sosial pada orang lain dalam segala hal yang bisa kita lakukan sehingga orang lain bahagia. Allah berikanlah kebahagiaan sama. Nah, bagi Mbak Sania hari ini, salah satu kebahagiaannya bila program ini berjalan dengan baik, itu juga bagian daripada kebahagiaan. Coba umpamakan dalam masa seperti ini jaringan putus, terganggu, akan ada perasaan gusar dan sebagainya. Jadi sebenarnya
variasi kebahagiaan itu berbeda-beda, tapi substansinya sama. Orang yang mendapatkan kebahagiaan umumnya secara fisik dapat dilukiskan, dia akan tersenyum, wajahnya cerah, berbinar-binar. Ekspresi orang yang sedih biasanya dia meneteskan air mata, wajahnya cemberut, dan cenderung tidak enak dilihat orang. Jadi ekspresi jiwa itulah yang menampilkan dirinya dalam kehidupan, dilihat dari sisi anggota tubuh yang dia miliki. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bicara antara Ramadan dan kebahagiaan itu kita harus minta kepada Allah. Makanya ada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah untuk dua kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, karena yang kita pinta itu adalah kebahagiaan dan yang kita pinta itu kepada Allah, maka Allah itu menjadi satu-satunya Sang Maha yang harus kita patuhi, salah satu dalam bentuk Ramadan. Nah, Ramadan ini sebenarnya mengajarkan kita untuk bahagia. Kenapa mengajarkan kita untuk bahagia? Karena yang dilatih di bulan suci Ramadan ini adalah jiwa. Ketika kita lapar dan ketika kita haus, itu sebenarnya adalah kulit. Isinya kita sebenarnya menahan hawa nafsu. Ketika kita memberikan sebagian harta kita atau membantu sahabat-sahabat kita yang sedang susah, itu adalah kulitnya. Isinya adalah kita meletakkan semua cinta itu hanya untuk Allah semata. Iya. Ketika kita sedang beribadah tarawih dan baca Quran, itu adalah kulitnya. Substansinya adalah apa yang kita lakukan itu karena kita ingin mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepatuhan kita kepada Allah akan membuat kita bahagia. Jadi para sahabat M Radio, kita nggak usah heran ada orang kaya tapi kok mau bunuh diri. Mungkin dia nggak mendapatkan kebahagiaan dari rasa cinta. Ya, ada orang miskin, dia bisa tersenyum walaupun dia tiap hari rumahnya kena banjir, makannya mungkin cuma 2 kali dalam sehari, tapi dia bisa tersenyum sama keluarganya karena dia mendapatkan kebahagiaan itu. Sebenarnya buat kebahagiaan sangat sederhana sekali. Kalau kita bersyukur apa yang kita miliki, itu sudah cukup membuat kita bahagia. Nah, ada orang pejabat, ternyata nggak bisa tidur malam, nggak bisa tidur nyenyak, selalu dihantui perasaan ketakutan. Padahal dia seorang pejabat. Ada orang lain hidupnya melarat. Jangankan larut malam, habis sholat tarawih pun dia bisa tidur. Kenapa? Karena bagi dia sudah syukur apa yang dia dapatkan. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan itu, yang pertama adalah kita patuhi apa yang diinginkan oleh Allah. Yang kedua, kita syukuri. Dan yang ketiga, dalam konteks bulan suci Ramadan ini mendongkrak jiwa kita agar rasa syukur itu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam masa-masa COVID-19 ini, secara fisik kita berjauhan dengan kawan-kawan yang lain, apalagi para mahasiswa yang biasanya bisa bersenda tawa, bersenda gurau, ini harus jarak memisahkan waktu. Ini sebenarnya ada perasaan kerinduan yang cukup besar sekali. Tapi dalam dimensi yang lain, disitulah kita tahunya ternyata bahagia sekali lah bila kita bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya kita berteman dengan. Dalam masa-masa seperti ini, Allah ajarkan kepada kita, kadang-kadang dekatnya itu enggak membuat kita sayang. Jauh baru terasa betapa rindu kita dengan. Iya, benar. Terkadang ketika ada, kita jarang bersyukur. Ketika tidak ada, betapa nikmatnya sesuatu yang dulu kita buat. Nah, begitu juga ketika kita bersahabat, menjalin hubungan dan yang lain-lain. Enaknya sesuatu itu ketika dia sudah tidak ada. Ketika ada, kadang-kadang kita nggak mensyukuri. Nah, inilah salah satu karakter umum manusia yang kadang-kadang tidak mendapatkan rasa syukur ketika Allah telah memberikan kebaikan kepadanya dan Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Maka kebahagiaan itu karena sifatnya immaterial, karena yang dibahagiakan itu adalah jiwa, maka jiwa ini harus kita lihat dia inginnya apa.
Jiwa itu materi ciptaannya beda dengan fisik. Kalau fisik ini materi ciptaannya berasal dari bumi. Itu pun dapat ada unsur manusia, ada laki-laki dan perempuan. Tapi kalau yang namanya jiwa, nama lain dari jiwa itu adalah ruh, itu tidak ada unsur, ada hubungan laki-laki dan perempuan dalam membuat ruh itu urusan Allah. Nah, jiwa inilah yang harus kita pupuk, yang kita laksanakan segala hal yang dia inginkan, sehingga kita akan selalu tersenyum sekalipun kita sedang sakit. Oke. Makanya ada sahabat Rasul dalam perang Uhud, menjelang perang Uhud mereka bercerita, aku nanti ingin mati di perang Uhud dalam keadaan sebelah tanganku terputus, sebelah kakiku terputus. Dia cerita ingin mati di perang Uhud, lalu menceritakan ingin matinya dalam keadaan wujudnya tidak sempurna lagi, tapi dia bahagia menceritakannya. Dalam contoh yang lain, Fatimah, anak Rasulullah, ketika menjelang wafatnya Rasul, Fatimah menangis. Dibisikkan oleh Rasulullah, wahai Fatimah, nyawa ayahmu tidak akan lama lagi. Menangislah Fatimah ketika itu. Kenapa? Karena ayahnya ini, dialah sebagai seorang Rasul, dialah sebagai seorang ayah, dialah pengganti ibunya Khadijah. Setelah dibisikkan kali pertama, Fatimah menangis. Lalu dibisikkan kali kedua. Ketika dibisikkan kali kedua, Fatimah itu tersenyum. Aisyah melihat hal itu. Aisyah berada berdampingan dengan Rasulullah, tapi dia tidak mendengar. Apa kata Aisyah? Wahai Fatimah, apa yang dibisikkan Rasulullah sehingga pada waktu pertama dibisikkan kamu menangis dan dibisikkan kali kedua kamu bahagia? Fatimah menjelaskan setelah ayahnya meninggal dunia. Sesungguhnya dibisikkan kali pertama bahwa ayahku tidak akan lama lagi berada di situ. Itu yang membuat aku sedih. Tapi dibisikkan kali kedua bahwa ahlul bait yang pertama kali menyusul Rasulullah adalah Fatimah. Dia bukannya takut, malah sangat bahagia. Karena beberapa bulan setelah Rasul meninggal dunia, dia akhirnya meninggal dunia. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu bagi orang lain tak bahagia, tapi bagi orang lain itu merasa bahagia karena kata kuncinya adalah love, kata cinta. Cinta inilah membuat orang itu bisa bersyukur. Dapat sedikit disyukuri, dapat banyak tetap disyukuri, sakit juga disyukuri, sehat juga disyukuri, punya teman banyak disyukuri. Dan begitu kita bisa banyak silaturahim. Punya teman sedikit, banyak membuli disyukuri, dengan begitu dosa kita berkurang. Jarang bertemu dengan kawan-kawan disyukuri, karena mungkin dengan masa yang jarang bertemu kita bisa beribadah kepada Allah dan bisa muhasabah diri. Ketemu sering kawan-kawan disyukuri, karena mungkin kita juga bisa belajar segala macam sifat dari kawan-kawan kita. Jadi semua konteks yang terjadi pada diri kita itu maknanya supaya kita bahagia. Syukuri apa yang didapat, kemudian apa yang hilang sama kita juga bagian harus kita syukuri. Nah, jadi kepada kawan-kawan kita, ini kan sekarang banyak tantangan. Kuliah kita sekarang sudah pakai jaringan online, harus beli paket. Syukuri. Karena memang masanya memang seperti itu. Tak bisa pulang kampung karena apa? Kawasan dicegat di perbatasan. Syukuri karena mungkin ada masanya kita harus berdiri diri. Biasanya kita dapat uang saku, uang pesangon, uang THR. Sekarang tidak ada TH pun, tak ada lagi. Tidak ada. Ini menandakan bahwa ada hal-hal yang membuat kita merasa kurang nyaman. Tetapi prinsip orang yang beriman itu, apapun yang terjadi sama dia, itu sudah ketentuan Allah, sudah kadarnya Allah, dan Allah berkehendak terhadap apapun yang diinginkan terhadap hamba-hamba. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Begitulah Mbak Sania prinsip daripada bahagia dalam bulan suci Ramadan. Luar biasa sekali tema kita pada pagi hari ini ya Pak. Kalau begitu Sania ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Z. Tapi sebelum itu Sania ingatkan buat semua teman muda yang mungkin juga ingin bertanya terkait tema hari ini, silakan pergunakan line teleponnya di 06166176640. Ustadz Z, Sania ingin bertanya ya, mungkin menyinggung sedikit mengenai ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebenarnya puasa itu kan bukan hanya menahan haus dan menahan lapar, tapi kita juga menjaga lisan untuk
untuk tidak menggibah, untuk tidak seuzon, kemudian tidak fitnah, dan kita juga menahan pandangan, pendengaran, dan juga hati, menjaga hati. Tapi faktanya nih, banyak sekali orang-orang yang masih menganggap puasa itu seperti bagi mereka itu seperti formalitas, karena mereka menganggap yang penting puasa gitu. Ketika buka mereka berbuka, ketika sahur mereka pun makan sahur gitu. Apalagi saat ini kan kita sedang dirumahkan ya, sehingga main sosial media, kita main gawai itu sangat intens, sangat sering gitu. Jadi kira-kira tanggapan Ustadz Z melihat fenomena ini seperti apa gitu, atau mungkin untuk menyadarkan lah orang-orang yang demikian, sehingga mereka pun di bulan suci Ramadan pada tahun ini di tengah pandemi Covid juga mereka dapat meraih kebahagiaannya. Baik, terima kasih Mbak San. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali, dan inilah yang dirasakan oleh banyak para penikmat puasa ya. Makanya dalam konteks ini puasa itu ada dua unsur yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Unsur yang pertama adalah unsur jasmani, dan unsur kedua adalah unsur rohani. Unsur jasmani yang dilatih oleh Allah, maka kita dilarang untuk makan dan minum selama di siang hari sampai nanti beduk berbunyi, dari mulai terbit fajar sampai maghrib. Itu dalam bentuk fisik kita tidak makan dan kita tidak minum, itu dilatih. Jiwa kita bagian rohani. Nah, jiwa kita bagian rohani yang dilatih oleh Allah tadi. Kalau yang pertama yang ditahan adalah sifatnya fisik, tidak boleh memasukkan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, sekarang yang kedua adalah rohani. Kita menahan segala hal yang merusak jiwa, harus kita tahan. Apa yang merusak jiwa? Nah, pintu-pintu jiwa itu kan banyak. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada kaki, ada tangan. Ini pintu-pintu jiwa. Maksudnya, kalau pintu ini yang masuk itu perkara yang baik, maka jiwa yang berada di dalam pun akan diwarnai menjadi baik. Tetapi kalau pintu-pintu ini yang masuknya yang tidak baik, maka jiwa pun akan kotor dalam hati. Nah, karena pintu yang saya sebutkan tadi adalah bagian daripada mempengaruhi keberadaan jiwa, maka dalam puasa ini segala hal yang berhubungan dengan yang buruk, maka pintu itu harus menutup dirinya, tidak boleh masuk. Kalau yang baik-baik silakan. Dari mulut tak boleh hal-hal yang ghibah dikeluarkan, yang adalah nasihat, memberikan kabar gembira kepada orang lain. Dari telinga tak boleh lagi dengarkan sifatnya yang mencaci maki, tapi di dalamnya sudah ada nasihat dan dakwah kepada siapa. Dari mata tak boleh lagi yang dilihat itu sesuatu yang dapat merusak jiwa, sudah hal-hal yang baik yang ditengok. Dari tangan tak ada lagi yang sifatnya panjang tangan mengambil hak orang lain, mengambil atau mencuri, baik dalam kelas mini, begal, apakah dia pencuri ayam, atau pas kakak koruptor, atau kakinya tidak lagi mengarahkan kepada tempat-tempat maksiat atau tempat-tempat yang dapat menimbulkan perkara dosa, tapi sudah diarahkan ke hal-hal yang baik. Maka dalam konteks pintu inilah yang sekarang harus kita jaga. Nah, untuk menjaga pintu ini Allah siapkan puasa, supaya dia punya kekuatan dan dorongan untuk melakukan kebajikan. Makanya kalau umpamakan ada orang yang berpuasa, kemudian dalam masa puasa itu dia mampu menahan fisiknya untuk tidak makan dan minum, dia selamat dari hal itu. Dia secara fikihnya dapatlah yang namanya puasanya. Tapi ketika jiwanya tak mampu menutup pintu untuk masuknya hal-hal yang buruk, maka sesungguhnya nilai-nilai puasa tidak dia dapatkan, karena begitu banyaknya arus-arus dosa yang masuk ke dalam jiwanya. Jadi sebenarnya beratnya kita berpuasa bukan menahan haus dan lapar, tapi menahan mata untuk tidak melihat yang mengurangi mungkin pahala kita dalam berpuasa, begitu, mendengar hal-hal yang tidak baik, dan juga menjaga hati dan tentunya menjaga emosi di dalam jiwa kita, begitu. Oh iya, betul. Dalam kerangka kehidupan kita bersosial ini memang kita punya kesempatan panca indera itu untuk memberikan
sebuah motivasi ke dalam jiwa kita atau sebagai motor, sebagai penggerak. Panca indera ini jangan sampai sudah diberikan oleh Allah tapi hidupnya percuma saja. Iya, benar. Maka itulah pentingnya pembersihan jiwa itu supaya panca indera itu diarahkan pada hal-hal yang baik. Iya. Dan di bulan suci Ramadan inilah waktu yang tepat begitu ya untuk kita membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita. Ya, betul sekali Mbak Sania, sangat betul sekali. Selain fenomena tadi yang sebelumnya sudah Sania sampaikan ya Ustadz, di bulan Ramadan ini terjadi juga fenomena bahwa orang-orang itu begitu excited atau begitu senang menunggu datangnya Hari Raya Idul Fitri. Mereka menunggunya dengan rasa yang penuh kebahagiaan. Apalagi hari ini kita sudah memasuki Ramadan ke-21 ya Ustadz. Jadi kurang lebih tinggal 9 hari lagi kita menuju hari kemenangan begitu. Sayangnya mereka bukannya sedih ya karena bulan Ramadan khususnya tahun ini akan segera berakhir. Bukannya mereka memanfaatkan hari-hari di bulan Ramadan untuk mengerjakan kebaikan, mengumpulkan pahala dan amal soleh, tapi ya mereka menunggu dengan kebahagiaan mereka. Jadi kira-kira menurut Ustadz bagaimana sih tanggapannya melihat fenomena kebahagiaan itu yang mungkin kalau Sani bilang kurang tepat sasaran ya? Ya. Memang secara umum untuk di Indonesia kan ada sebuah tradisi. Iya, tradisi. Tradisi itu kita sebut dengan tradisi pulang kampung. Iya. Dan tradisi pulang kampung itu biasanya dilakukan menjelang Idul Fitri. Iya, benar. Makanya sebagian orang atau sebagian besar berharap kiranya Ramadan segera berlalu dan Idul Fitri segera mendekat sehingga mereka punya kesempatan dan sudah memendam rindu akan hal itu. Tradisi seperti itu ya sah-sah saja. Tapi esensi daripada ajaran Islam itu adalah orang yang dia berada pada bibir-bibir Idul Fitri. Sesungguhnya ini adalah proses dia akan mendapatkan sebuah perubahan siklus jiwanya. Sebuah proses terjadinya pensucian jiwanya, tazkiyatun nafs. Makanya orang yang berpuasa ketika di bulan suci Ramadan, ketika dia menunggu Idul Fitri, dia berharapkan kemenangan itu. Nah pertanyaannya yang sebagaimana Mbak Sania katakan, ada orang yang mengharapkan Idul Fitri itu datang, bukan dia ingin bersiap mendapatkan pucuk kemenangan, tapi dia bersiap-siap mau mudik. Iya. Maka dalam perkara hubungan ibadah tidak ada hubungan ibadah antara mudik dengan ibadah. Silaturahim itu anjuran. Iya. Mudik itu adalah tradisi. Tradisi. Artinya dalam konteks seperti ini adalah kalau di antara kita ada yang berharap menunggu Syawal menjelma setelah Ramadan selesai, maka sebenarnya jangan sampai pergantian bulan Qamariyah itu berganti bulan, tetapi jiwa pun tergantikan. Masa puasa dia tahan semua. Iya benar. Ada yang namanya bully. Iya. Ada namanya caci maki. Korupsi pun tak ada dia lakukan. Pokoknya selama sebulan full off segala aktivitas itu. Nah, ketika sudah selesai Ramadan on semua. Iya. Nah, ini malah menjadi penyakit yang luar biasa. Kenapa? Berarti esensi dan nilai puasa itu tidak dia dapatkan. Karena sebenarnya esensi puasa itu adalah merubah karakter jiwa menjadi karakter yang lebih baik atau kembali kepada sifat atau fitrahnya jiwa. Fitrahnya jiwa itu kan suka pada yang suci. Karena pada saat anak dia dilahirkan itu kan dalam keadaan suci. Nah, fitrah itulah mau dikembalikan lagi melalui proses puasa. Lalu kalau umpamakan selepas dia puasa ternyata fitrah amarahnya muncul, fitrah dalam bentuk suci nggak ada lagi, tapi malah hawa nafsu yang terkontaminasi dengan bisikan setan yang muncul, berarti puasanya tetap dia dapatkan kemarin, tapi nilai puasanya tidak diberikan kepada dia karena sudah rusak oleh perilaku jiwanya yang sudah terkontaminasi. Iya benar. Begitulah Mbak Sani. Oke, terima kasih atas jawabannya Ustadz Zai. Sangat luar biasa sekali pembicaraan kita pada pagi hari ini. Namun sayangnya waktu kita tidak cukup banyak lagi Ustadz. Jadi mungkin Ustadz boleh silakan memberikan closing statement ataupun kesimpulan terhadap tema kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih kepada Mbak Sania dan kepada M Radio 91,6 FM. Para sahabat M Radio semuanya, dalam situasi seperti ini,
tak ada langkah yang paling tepat kecuali kita mensyukuri apa yang sudah ada di tangan kita. Iya. Banyak cobaan dan tantangan yang sedang terjadi sama kita. Air mata pun mungkin sudah ada yang keluar. Letih dan lesu pun sudah kita rasakan. Pikiran kalut pun sudah kita bebani dalam otak kita. Kalaulah ini tidak ditopang dengan kembali kepada Allah, bukan hanya penyakit fisik saja yang datang, penyakit jiwa pun akan datang kepada kita, sehingga tak ada sisanya kebajikan. Maka langkah yang pertama, syukuri apa yang telah kita dapatkan, lalu kita selalu beristighfar kepada Allah dan berbuat bajiklah pada waktu dan tempat dan kapanpun di mana kita bisa melakukan. Karena dari sekian banyak kebajikan kita, belum tentu semua kebajikan yang kita anggap baik dalam pandangan Allah itu diterima. Maka tebarkanlah sebanyak-banyak kebajikan, karena bisa saja semakin banyak kita tebarkan, banyak peluang kita, kebajikan kita dipilih oleh Allah sebagai nilai yang diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa demikian Mbak Sani. Terima kasih Ustaz Z sudah hadir menjadi narasumber kita pada pagi hari ini dalam acara Fayums on Air bersama UMSU-M Radio FM yang merupakan talk show via video conference. Sekali lagi terima kasih banyak dan sukses buat Ustaz Z untuk semua program kerjanya. Insya Allah ibadah puasanya pun dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman muda, itulah tadi perbincangan Sonia dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Zailani MA atau biasa akrab kita sapa Ustadz Z selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tema Ramadan dan kebahagiaan. Jadi Sonia sampaikan sedikit ya yang sudah disampaikan juga oleh narasumber kita pada pagi hari ini kesimpulannya, yaitu teman muda di bulan suci Ramadan ini ya kamu harus semakin dekat ke jalannya Allah. Jadi harus selalu bersyukur, apalagi kita sedang menghadapi wabah COVID-19 ya teman muda. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur apa yang sudah kamu dapatkan. Dan di bulan suci Ramadan inilah waktu yang tepat bagi kita untuk mensucikan diri, mensucikan hati dan jiwa. Dan tentunya jangan lupa ya teman muda, ibadah puasa itu bukan hanya sekadar menahan haus dan lapar, tapi juga menjaga hati, menjaga pandangan dan juga pendengaran kita. Insya Allah pada pagi hari ini tema yang kita bahas bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman muda. Dan saya ingatkan juga buat kamu jangan lewatkan acara Fayums on Air bersama UMSU-M Radio FM edisi hari Senin 18 Mei 2020 dengan tema Islam Berkemajuan dan dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Muhammad Qorib MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kalau begitu teman muda, usai sudah perjumpaan kita pada edisi hari Kamis 14 Mei 2020 dalam acara Fayums on Air bersama UMSU-M Radio FM. Kalau begitu Sania pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.